wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video YouTube channel saya bersama saya Alvira Widya Pramesti, mahasiswi S1 Pendidikan IPA Universitas Jember, Jawa Timur. Video kali ini adalah mengenai video pembelajaran IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam. Langsung saja ke videonya. Materi yang dibahas kali ini adalah mengenai pesawat sederhana. Pasti semuanya pada tahu kan apa itu pesawat sederhana atau pernah mendengar? Sebelum masuk ke materi, berikut adalah kompetensi inti dari materi pesawat sederhana. Kemudian, ini adalah kompetensi dasar dari materi pesawat sederhana. Dan juga ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, melakukan identifikasi jenis serta kegunaan pesawat sederhana yang ada di lingkungan sekitar. Dan yang kedua, melakukan penyelidikan keuntungan mekanik pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Jenis-jenis pesawat sederhana ada tuas, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Dono dan Doni sedang bermain apa ya? Termasuk pesawat sederhana jenis apakah ya alat yang mereka gunakan? Alat yang mereka gunakan ini adalah jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit termasuk tuas. Tuas atau pengukit adalah pesawat sederhana yang biasanya terbuat dari kayu dengan tumpu di salah satu titiknya dan digunakan untuk mengangkat sesuatu dan membantu pekerjaan manusia. Tuas ada 3. Tuas jenis pertama yaitu titik tumpu terletak di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya gunting kuku, gunting kertas, dan jungkat-jungkit dan juga linggis. Tuas jenis kedua yaitu titik beban terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya pembuka tutup botol, alat pemotong kertas, alat pemecah kemiri, dan gerobak beroda 1. Kemudian ada tuas jenis ketiga yaitu titik kuasa terletak di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya sekop, staples, penjepit roti, dan pinset. Tuas atau pengukit juga memiliki keuntungan mekanis. Berikut adalah keuntungan mekanisnya. Pernahkah kalian melihat gambar di samping, termasuk pesawat sederhana jenis apakah ya? Ya, itu adalah perosotan yang termasuk bidang miring. Bidang miring adalah suatu lintasan yang memiliki kemiringan tertentu dan membentuk sudut terhadap permukaan mendatarnya. Ulir pada sekrup adalah contoh penerapan prinsip bidang miring. Contoh lainnya adalah pembuatan tangga yang berkelok-kelok atau penggunaan papan yang dimiringkan. Ini adalah keuntungan mekanis dari bidang miring. S per H sama dengan B per F. Alat apa ya ini? Dan alat apa yang digunakan Bapak ini? Ini adalah katrol. Apa sih katrol itu? Katrol adalah pesawat sederhana yang berbentuk roda dengan sekelilingnya diberi tali. Ada 3 jenis katrol. Yang pertama, katrol tetap, kedua katrol bebas, dan ketiga katrol majemuk. Katrol tetap, porosnya dipasang di suatu tempat yang tetap. Katrol tetap tidak dapat berpindah tempat. Keuntungan mekanis katrol tetap adalah 1. Ini adalah gambar katrol tetap. Kemudian katrol bebas. Porosnya tidak dipasang di suatu tempat yang tetap. Katrol bebas dapat berpindah tempat dan bergerak bebas. Keuntungan mekanisnya bernilai 2. Ini adalah contoh gambar katrol bebas. Kemudian yang terakhir adalah katrol majemuk, yang merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Keuntungan mekanisnya yaitu sama dengan jumlah tali atau jumlah katrol yang digunakan untuk mengangkat beban tersebut. Ini adalah contoh gambar katrol majemuk. Lalu, contoh katrol dalam kehidupan sehari-hari apa ya? Contoh katrol tetap yaitu pada prinsip penggerak bendera atau pada sumur timba. Kemudian untuk katrol bebas contohnya yaitu dapat ditemukan pada pelabuhan, yaitu alat-alat pengangkat peti kemas atau seperti gambar di samping, yaitu bagian katrolnya sangat berbeda dengan katrol tetap.
Kemudian untuk katrol majemuk digunakan dalam dunia industri, yaitu untuk mengangkat benda-benda yang berat, seperti gambar di samping. Apakah alat yang digunakan pembalap ini juga termasuk alat pesawat sederhana? Ya benar, roda sepeda termasuk roda berporos. Roda berporos adalah pesawat sederhana yang terdiri dari sebuah roda yang dihubungkan dengan gandar yang dapat berputar bersama-sama. Keuntungan mekanisnya yaitu jari-jari roda dibagi dengan jari-jari gandar atau jari-jari porosnya. Contoh penggunaan roda berporos: setir mobil, kapal, roda sepeda, roda kendaraan bermotor, dan geringga. Ini adalah gambar dari contoh pesawat sederhana jenis roda berporos. Berikut adalah rangkuman dari materi pesawat sederhana. Lalu ada juga contoh soal materi pesawat sederhana. Soal pertama, Budi dan Santi duduk di atas papan pengukit. Berat Santi 10 kg dan Santi duduk 3 meter di atas tumpu pengukit. Berat Budi yaitu 15 kg. Pertanyaannya adalah di mana Budi harus duduk agar pengukit tersebut seimbang? Diumpamakan Budi adalah beban dan Santi adalah kuasa. Dengan rumus keuntungan mekanis pengukit, beban dikali lengan beban sama dengan kuasa sama dengan lengan kuasa. 15 kg dikali lengan beban sama dengan 10 kg dikali lengan dikali 3 meter, yaitu lengan kuasanya. Dan diperoleh 2 meter. Jadi Budi harus duduk 2 meter dari titik tumpu pengukit. Soal kedua, seorang anak mengangkat beban 50 Newton menggunakan katrol tetap. Berapa gaya angkat anak tersebut yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut? Diketahui berat atau beban yaitu 50 Newton. Rumus katrol tetap adalah F sama dengan W, sehingga F juga sama dengan 50 Newton. Jadi gaya yang diperlukan anak untuk mengangkat beban tersebut adalah 50 Newton. Dan yang terakhir adalah glosarium dari pesawat sederhana. Berikut adalah glosariumnya. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.